Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan sudah campur tangan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini Rabu pada tanggal 19 Februari 2025. Sebelum kita berbaring tidur malam hari ini, mari kita kembali rutin kita menjadi suatu kerinduan hati kita selalu mau cinta Yesus, mau selalu bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Apakah Bapak Ibu cinta Yesus atau tidak? Pilih cinta dunia atau cinta Tuhan Yesus. Dunia suatu hari akan lenyap. Dunia bukan juru selamat, tapi Tuhan Yesus juru selamat. Oleh karena itu mari, biar kita makin hari makin bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Kualitas kehidupan kita itu Tuhan lihat, saudara. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 25. Kualitas hidup seorang penatua pelayan Tuhan. Mari kita mau jaga kemurnian diri kita, karena Tuhan lihat hati kita. Saya Pastor Yakob Herman, kami nyanyikan pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Tuhan tidak melihat kita punya harta. Tuhan tidak lihat apa kehebatan kita, tapi Tuhan lihat hati, ketulusan, kemurnian hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang sangat mulia, jadikan ku berharga. Haleluya, kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Haleluya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Amin. Haleluya. Untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat ku cintai, ku hargai, Yesusku. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Malam hari ini ku mau baca firman-Mu yang agung itu. Firman-Mu maha sempurna. Ku cinta Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan dan ampuni segala dosa kami, segala kekilafan kami. Ampuni Bapa. Malam hari ini Kau rawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Amin. Mari semua dilihat sama Tuhan. Apa yang kita kerjakan semua dilihat sama Tuhan. Oleh itu mari kita mau tunjukkan kualitas hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kita mau jaga kemurnian hati kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 73 ayat 1, Tuhan begitu baik kepada orang murni hatinya dan bersih hatinya. Amin. Karena Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Saya tidak bisa melihat hati Bapak Ibu. Masing-masing kita tidak bisa melihat isi hati, kualitas hidup kita. Tapi Tuhan bisa lihat, saudara. Ya, manusia bisa pura-pura. Tuhan Yesus tidak bisa dipura-pura, tidak bisa dibohongin. Kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita berbangun tidur, rutin kita menjadi kebiasaan kita, menjadi kerinduan kita, menjadi kecintaan kita, ya. Kita kepada Yesus. Malam hari baca firman Allah, doa. Pagi hari besok kita doa pagi. Terus kita membangun hidup kita sehat di hadapan Tuhan sampai Yesus datang. Supaya kita didapati sebagai seorang hamba yang setia kepada Tuhannya, setia kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita kembali baca firman Tuhan 1 Timotius pasal 5 supaya kita selesai, supaya kita besok lanjutkan 1 Timotius pasal 6 ya. Kita mau baca malam hari ini, selesaikan dari ayat 17 sampai 25 berkaitan dengan tugas seorang penatua. Dan kita sebagai jemaat, kita sebagai anak Tuhan, mari kita senantiasa hidup standarnya firman Tuhan ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Amin. Ya, puji Tuhan, seorang hamba Tuhan yang baik pemimpinannya. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang baik. Ya, menjadi hamba Tuhan yang baik adalah standarnya firman Tuhan ya. Malah kata firman Tuhan, kalau hamba Tuhan yang betul standar firman Tuhan, mari kita hormati. Karena apa? Seperti kita hormat kepada Tuhan Yesus. Karena dalam diri hamba Tuhan, ada Tuhan yang ada dalam diri seorang.
Maka pentingnya seorang penatua, seorang hamba Tuhan sebagai seorang gembala. Mari kita sama-sama, saya sebagai seorang gembala, saya menjadi seorang penatua juga sama. Ya, oleh itu mari kita mau sama-sama di hadapan Tuhan mencerminkan kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang penatuan, seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang betul-betul mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi berkat di rumah tangga, menjadi berkat buat istri, menjadi berkat buat anak-anak. Antar tetangga menjadi berkat kita dengan tetangga. Saya dulu pernah jadi RT, saudara. Ditunjuk karena dia bilang seorang pendeta, biar menjadi RT. Supaya menjadi panutan buat mereka semua. Coba itu. Berarti seorang hamba Tuhan punya nilai-nilai standar dalam kehidupannya. Standar firman Tuhan. Bukan kitab suci yang berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan jika seorang pekerja patut mendapat upahnya. Mari kita sebagai seorang lembu yang bekerja, tapi tentu mendapat upah besar di sorga. Ya saudara Tuhan, mari apa yang besar kita, apa yang sudah kita kerjakan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Sebagai seorang pelayan Tuhan, mari memandang kepada Tuhan Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Ya, karena nanti semuanya ada besar upah di sorga. Jangan engkau menerima tuduhan atas orang penatua kecuali kalau dihukum 2-3 orang saksi. Jangan sampai seorang penatua dituduh yang tidak-tidak. Ya, di dalam suatu kejamatan kalau ada bicara ya memfitnah dan segala macam ya, kata firman Tuhan, mari kita menjadi 2-3 orang saksi supaya betul-betul Tuhan akan campur tangan kehidupan kita, supaya kehidupan kita mencerminkan seorang anak Tuhan yang baik, supaya menjadi berkat, menjadi panutan bagi setiap orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur depan semua orang agar yang lain atau patut takut. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Apabila jatuh di dalam dosa, ya kita mau cara yang baik-baik, ya. Kalau saya terus terang panggil dari hati ke hati, saya berdoa dulu, minta urapan Tuhan, supaya roh Tuhan ada bersama waktu pembicaraan kita. Supaya jangan sampai iblis masuk di tengah-tengah sehingga nanti bisa konflik, saudara. Ya, bisa minta hikmat Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang penatua, senior pastor, gembala, semua minta hikmat dari Tuhan. Apabila jemaat atau para diaken atau di antara penatua ada yang bersalah, berbuat dosa kepada Tuhan, ya, berbuat yang tidak-tidak, mari kita semua minta doa, hikmat dari Tuhan, dan saya tumpangin tangan supaya bertobat kembali kepada jalan firman Tuhan, ya. Mereka yang berbuat dosa, mari ditegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut, ya. Jadi keempat mata, kalau sampai mata nggak beres baru diumumkan soal ini kalau mau firman Tuhan, supaya mereka berhenti stop dosa, ya, supaya mereka betul-betul berhenti bertobat. Ini kata tegur di depan semua orang, kata firman Tuhan, ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat di pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindak dalam segala sesuatu tanpa mia. Jelas adil. Justru dengan diatur firman Tuhan ini, supaya penatua kita hamba Tuhan jangan berbuat yang menyimpang dari firman Tuhan. Kalau sudah ditetapkan sini, diumumkan depan orang, nah, saudara takut dong. Mari, jangan sampai kita berbuat dosa, tapi berbuatlah kebenaran. Minta kuasa Roh Kudus akan tuntun kita, supaya penatua hamba Tuhan gembala jangan jatuh di dalam dosa, tapi kita kuat di dalam iman kita, kuat kita di dalam firman Tuhan, sehingga betul-betul hidup kita menjadi berkat buat jemaat, menjadi berkat buat setiap orang, sehingga Kristus dipermuliakan. Jadi jelas ini kualitas kita di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, seperti 2 Korintus 8 ayat 21. Kata Rasul Paulus, aku tidak memikirkan hal yang baik hanya di depan Tuhan, tapi di depan manusia juga. Ini perlu. 2 Korintus 8 ayat 21 saya mau baca. 2 Korintus 8 ayatnya 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Karena kita menjadi surat yang terbuka. 2 Korintus pasal 3. Bisa dibaca oleh setiap orang. Jadi apalagi perantua, hamba Tuhan gembala, betul-betul harus hidup kita sesuai firman Tuhan. Tidak gampang, tapi minta pimpin Roh Kudus. Saya sebagai seorang gembala menjadi hamba Tuhan, betul-betul minta pimpin Roh Kudus. Jangan sampai sombong, tinggi hati. Tidak boleh. Harus rendah hati. Menjadi seorang hamba. Jongos hamba. Hamba Tuhan, jongosnya Tuhan. Dan hidup sesuai dengan standar Tuhan. Ya. Jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang, dan janganlah terbawa-bawa
Saya mau baca nih Alkitab saudara, saya buka sampingnya. Terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian hidup. Mari kita mau jaga kemurnian kualitas hidup kita. Ya, hati kita harus bersih, tidak boleh ada hati-hati yang kotor, tidak boleh. Ya, mari karena Tuhan lihat hati ya. Jangan lagi minum air saja melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuh sering lemah. Artinya minta selalu Roh Kudus. Anggur bicara Roh Kudus. Anggur bicara firman Allah. Supaya kemurnian hati kita ya, jangan sampai kita berbuat serong, tapi standar kita firman Tuhan ya. Dosa berapa orang mencolok seakan akan mendahului mereka ke pengadilan, tapi dosa berapa orang lain lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Semuanya dosa tidak bisa disembunyikan, semakin jelas. Jadi ini aturan-aturan di dalam pelayanan Tuhan. Yang jelas intinya kesimpulannya, mari sebagai penatua, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mari jaga kemurnian hati kita. Jaga hati kita. Jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan kita berbuat yang aneh-aneh. Tapi marilah kita berlaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Memang ikut Yesus, Matius 16 ayat 24. Pikul salib saudara. Penyangkalan diri. Makin nomor satu, mari kita mau hati kita jaga. Rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau rendah hati seperti Daud, rendah hati di hadapan Tuhan, mudah dibentuk. Orang rendah hati mudah dibentuk. Tapi orang tinggi hati, wah susah saudara. Susah. Maka belajar kita rendah hati supaya kita mau dibentuk sama Tuhan. Bentuk hidupku nih Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan lihat hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Mari selama kita hidup, kita mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus berikan yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita persembahkan kualitas hidup kita. Berikan yang terbaik semuanya kepada Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Tidak ada pribadi lain. Suatu hari kelak Bapak Ibu, kita pikirkan, mari kita merenungkan. Suatu hari kelak kita sama-sama tinggalkan dunia. Semuanya kita tinggalkan, semuanya kita tinggalkan. Tapi kita bawa diri kita yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesus. Mari kita persembahkan yang terbaik. Biar kita mau menyampaikan kualitas hidup kita, kita persembahkan hidup kita semuanya untuk Tuhan Yesus, sehingga hidup kita didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Matius 25, saudara. Matius 25 Tuhan berkata, hambaku yang baik
Tuhan persiapkan dan Tuhan berikan suatu tempat yang kekal, kerajaan. Coba saudara baca sebagai terakhir ya. Matius 25 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Mari, ini berkat buat kita semua. Kerajaan surga. Buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Menjadi hamba yang baik di hadapan Tuhan. Berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati itu semua. Iman. Amin. Puji Tuhan.